Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lisa Yunita, NIM 19112464, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya, yaitu tentang hadis ilmu pengetahuan. Sebelum kita lanjut untuk membahas materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar membantu proses penilaian saya. Yuk langsung saja kita bahas materinya. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah sebaik-baik sesuatu yang disukai, sepenting-penting sesuatu yang dicari, dan merupakan sesuatu yang paling bermanfaat daripada selainnya. Apa hukum menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat", yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Apa peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan? Peranan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia sangat penting, sebab ilmu sendiri adalah cahaya bagi kehidupan manusia. Disebut cahaya sebab ilmu pengetahuan inilah yang menyinari manusia dari kegelapan dan menjadi petunjuk jalan benar yang baik untuk ditempuh. Pandangan ulama tentang pentingnya ilmu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa menghendaki kebaikan dunia, maka hendaknya ia menggunakan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebaikan akhirat, maka hendaknya menggunakan ilmu. Pepatah tentang keutamaan orang yang berilmu, bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta pemiliknya lah yang harus menjaganya. Apa keutamaan orang alim atas ahli ibadah? Rasulullah pernah bersabda, "Keutamaan orang alim atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari sahabatku." Hadis riwayat Ad-Dailami. Apa maksud dari ahsanu amalan? Ahsanu amalan adalah yang paling ikhlas dan yang benar, yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mengapa tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti daripada sholatnya orang yang tidak berilmu? Hal ini bisa terjadi karena tidurnya orang yang berilmu pastilah bertujuan untuk istirahat, agar dia mampu beribadah lagi kemudian. Selain itu, orang yang mengamalkan ilmunya akan tidur dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalamnya, sehingga tidurnya tersebut akan bernilai ibadah. Sedangkan ibadahnya orang yang bodoh akan rawan terhadap bid'ah dan justru menjadikan syaitan menyukainya. Sebutkan 3 perkara amalan yang tidak terputus jika anak Adam meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalannya kecuali dari 3 perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Apa tafsir ayat Quran surah Al-Mujadilah? Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa derajat para ahli ilmu dan orang mukmin yang lain sejauh 700 derajat, 1 derajat sejauh perjalanan 500 tahun. Mengapa kita diperintahkan menuntut ilmu? Karena segala sesuatu tanpa ilmu akan rusak. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebutkan keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Yang kedua, menjadi saksi terhadap kebenaran. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang keempat, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dan yang kelima, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Siapakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memintakan ampun bagi para pencari ilmu? Malaikat dan hewan yang ada di laut yang mendoakan setiap insan yang berusaha mencari ilmu dengan ikhlas.
Apa pengertian ilmu? Ilmu adalah isim masdar dari ardima yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Apa keutamaan menuntut ilmu? Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam diantaranya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalan ke surga. Apa hadis keutamaan orang yang mencari ilmu? Keutamaan orang menuntut ilmu adalah menempatkan dia pada jalan cepat menuju surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kenapa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Quran Surah Az-Zumar. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri, dan manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berilmu. Apa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan ilmu bagi seseorang? Rasulullah SAW bersabda, Afdalun nasil mu'minul alimul ladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsah. Yang artinya seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat, dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Apa pandangan Al-Ghazali tentang ilmu pengetahuan? Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu pengetahuan itu indah, mulia, dan utama. Apa yang diwariskan para nabi? Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Apa isi kitab Fathul Bari tentang ilmu? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dicari oleh setiap muslim adalah ilmu syar'i yang bermanfaat, mengetahui kewajiban mukallaf dari perkara dinnya, baik urusan ibadah dan muamalah, serta ilmu tentang Allah, sifatnya, dan kewajiban kita terhadap urusan tersebut, dan menyucikannya dari kekurangan. Adapun semua itu berputar pada tafsir, hadis, dan fikih. Sebutkan hadis tentang ilmu menurut Bukhari dan Muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya, barang siapa dikehendaki bagi oleh Allah, maka Allah memberi kepahaman untuknya tentang ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud hadis tentang ilmu menurut Bukhari dan Muslim di atas? Hadis ini adalah hadis yang urgen, di mana seolah-olah Allah menggantungkan kebaikan seseorang terhadap kepahamannya terhadap agama, dalam arti kualitas dan kuantitas ilmunya dalam masalah agama. Dari sini dapat diketahui bahwa ilmu adalah penting, karena ia menjadi penentu baik dan buruk seseorang. Dengan ilmu, ia akan membedakan salah dan benar, baik dan buruk, dan halal dan haram.